Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar pengajian Madrasah Diniyah Virtual Rusaifah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, saat ini kita melanjutkan pelajaran pertemuan yang kedua, pelajaran tajwid dan pelajaran fasahah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa, membaca Ummul Quran. Kita doakan para guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan khususnya muallif kitab Tuhfatul Atfal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari ilmu tajwid. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salihin sahabati wa tabi'in wa nakhusu mu'allifi hadzal kitab wa masyayikhina wa masyayikhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita niat memanfaatkan media ini untuk terus belajar. Tidak ada alasan untuk tidak belajar, sekalipun kita tidak bisa dalam satu ruang tatap muka, tetapi alhamdulillah media inilah yang menjadi terus kita sambung silaturahmi dalam majelis ilmu yang insya Allah dengan asbab majelis ini Allah akan mudahkan kita menuju jalan surganya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Madrasah Rusaifah rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ada 4. Yang pertama adalah izhar yang telah kita baca, yang telah kita bahas bersama kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang idgham. Kita lanjutkan nanti, ada iqlab dan ada ikhfa. Kita ingat kembali, kemarin kita membahas tentang idhar. Idhar itu artinya jelas. Tidak boleh sama sekali ada dengung, tidak boleh sekali ada bergetar, tidak boleh sama sekali ada yang lain. Tapi harus jelas. Yaitu jika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Sesuai contoh yang telah kita pelajari kemarin. Selanjutnya kita kali ini akan mempelajari tentang idgham dengan nazam di dalam Tuhfatul Atfal. Wasani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad sabatat. Wasani yang kedua, idghamun bisittatin atat, yaitu bacaan idgham yang hurufnya ada 6 yang terkumpul dalam fiyarmuluna, ya, ra, mim, lam, wawunun, yarmuluna. Saya ulang, hurufnya idgham ada 6, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, nun, yarmuluna. Fiyarmuluna indahum qad sabatat. Ada 6 huruf yang telah ditetapkan.
Kemarin kita ingat idhar juga 6, kemudian idgham juga 6 huruf. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bihunnatin biyanmu'u lima. Tetapi idgham sendiri dibagi 2 bagian. Kismani, kismun yudghama. Satu bagian adalah idgham bihunnah, yaitu memasukkan sesuatu dengan dengung. Idgham itu memasukkan sesuatu bihunnatin dengan dengung. Biyanmu'u lima, yaitu terangkum hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Jika ada nun sukun dan tanwin bertemu salah satu huruf yang 4, ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bihunnah, yaitu memasukkan idgham, artinya memasukkan bihunnah dengan dengung. Kita cari contoh bacaan idgham bihunnah. Misalnya ada nun sukun bertemu dengan ya, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Ada nun sukun bertemu dengan ya. Faman ya'mal, dia dengung ya, memasukkan faman ya'mal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin, bacaan idhar, ada tanwin, dzarratin kha, setelahnya berupa huruf kha yang kita pelajari kemarin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada nun sukun, setelahnya berupa mim. Mim mislihi, mim mislihi. Ada nun sukun, setelahnya berupa mim. Ada nun sukun juga, setelahnya berupa mim. Mim marijin, mim marijin. Ba'di yatasa'alun. Ada tanwin bertemu dengan ya. Ba'di yatasa'alun. Kemudian sekarang ada tanwin bertemu dengan wawu. Lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Memasukkan dengan dengung. Lahabi, itu lahabi wa tab. Tidak boleh dibaca lahabin wa tab, tidak boleh, itu namanya idhar. Saddau wa min khalfihim, tanwin bertemu dengan wawu. Saddau wa min khalfihim. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan nun. Contohnya man nasya'u. Ada nun sukun bertemu nun. Man nasya'u. Innahnu. Itu bacaan idgham bihunnah, yaitu memasukkan huruf ke huruf setelahnya dengan dengung. Kita kasih contoh lagi, ada tanwin bertemu ya, nun, mim, wawu. Syarray yarah. Ada 2 ketukan. Syarray yarah. Min wara'in.
yaqulu, ada nun sukun setelahnya berupa ya. Man yaqulu amilatun nasibah, ada tanwin setelahnya berupa nun karena hurufnya ya, nun, mim, waw. Amilatun nasibah, amilatun nasibah, ajalim musamma, min ni'matin, min ni'matin, ghishawatu walahum bighadabim minallah, mim masad, mim masad. Itu beberapa contoh idgham bi gunnah, yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Para pendengar pengajian madrasah rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan idgham, pembagian idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, memasukkan tapi tidak dengan dengung. Saya baca dulu bait illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summasin wa nintala. Nah, kecuali, saya ulang, kecuali dalam satu kalimat ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 dalam satu kalimat, maka tidak dibaca gunnah. Contohnya dunya, sin, wa, nun. Itu pengecualian. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra, thumma karrirna. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, fil lam war ra, thumma karrirna. Kemudian dibaca bergetar. Hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Idgham bila gunnah, kita kasih contoh idgham bila gunnah, yaitu memasukkan dengan tanpa dengung. Misalnya ada nun sukun, hurufnya ada 2, lam dan ro. Tanwin, nun tanwin dan sukun, ketika setelahnya berupa lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Walakin la yash'urun, ada nun sukun, walakin la, nun sukun setelahnya lam, biasanya ada tasdidnya setelahnya, di atas lam ada tasdidnya. Walakin la yash'urun, fa'illam yantahi, fa'illam ada nun sukun bertemu dengan lam, fa'illam langsung. Aisyatir radiyah, ada tanwin bertemu ro, Aisyatir radiyah, fi aisyatir radiyah, ada tanwin bertemu dengan lam, yauma idzil la khabir, yauma idzil la khabir, ada tanwin bertemu dengan lam, wasatan litakunu, wasatan litakunu min ladunhu zalimun li nafsih limustaqarril laha, ada nun, ada tanwin bertemu dengan lam, limustaqarril laha, zikrul lil alamin,
Zikrul lil alamin min rahmatihi thalathatur rabi'uhum. Ada tanwin setelahnya, ada huruf ro. Thalathatun rabi'uhum, Thalathatun rabi'uhum, salah. Yang benar thalathatur rabi'uhum, itu yang benar. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa contoh bacaan idgham. Sekali lagi saya ulang, idgham ada 2, idgham bi gunnah dengung dengan 4 huruf, ya, nun, mim, wawu, yanmu, dan idgham bila gunnah ada 2 huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro. Demikian kita lanjutkan, yaitu kita ingin membaca tartil surat-surat pendek supaya para pendengar sekalian bisa yang sudah bisa supaya semakin bisa, yang belum bagus bacaannya, yang masih harus haluskan bacaannya supaya bisa semakin baik. Sekali lagi kita mulai dari juz amma surat An-Nas. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ketika ada nun tasdid, maka dia didengungkan. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita lanjutkan pada surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Harus ditekan. Min syarri ma khalaq. Tidak boleh. Min syarri ma. Tidak boleh. Harus ditekan. Syarri. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lanjutkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh. Lam yalid. Tidak boleh dengung. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pentingnya supaya kita, kalau bapak-bapak menjadi imam dan ibu-ibu menjadi imam daripada ibu-ibu, bisa membaca surat-surat pendeknya dengan baik dan benar, supaya semakin hari ibadah kita semakin meningkat kualitasnya. Apabila ibadah itu semakin baik kualitasnya, sudah barang tentu akan semakin menambah hidayah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tanwin bertemu wawu. Lahabin wa tab. Tadi bacaan idgham di gunnah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ada taknya sukun, setelahnya ha. Kedua-duanya ketika wakaf, haknya harus disukun juga. Maka seolah-olah kita harus mati di fat, tapi tidak menghilangkan huruf haknya. Wal fath, wal fath, wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Selanjutnya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah salah satu surat yang pendek tapi agak sulit dihafal. Kalau tidak ditandai dengan benar, kadang-kadang suka berputar-putar bacaan kita. Enggak tuntas-tuntas, mutar saja. Maka perlu ditandai, oh ini sama dengan ini beda dengan ini, sehingga kita tidak salah ketika membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ini ada bacaan idgham. Abidum ma 'abadtum. Ada tanwin setelahnya berupa mim. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Satu surat lagi, surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin pendengar Madrasah Diniyah Virtual rahimakumullah. Demikian tadi materi kita yang kedua tentang ilmu tajwid. Betapa pentingnya ilmu tajwid. Ini hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu ain
dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga benar-benar bacaan kita dapat sesuai dengan makna dan arti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika panjang pendeknya berbeda, maka sesungguhnya makna dan arti Al-Quran itu akan berbeda. Kita tidak bisa terbayang tingkat kesalahan daripada bacaan-bacaan kita akan mempengaruhi makna dan arti daripada Al-Quran itu sendiri. Maka di situasi dan keadaan apapun, melalui media majelis online ini, majelis virtual ini, sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga menjadi sebab Allah berikan ilmu yang barokah dan manfaat kepada kita semua. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.